Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, aku akan membahas tentang pembiayaan mudharabah. Apa sih itu pembiayaan mudharabah? Nah, bagi kalian yang ingin tahu tentang ini lebih lanjut, tonton podcast ini sampai akhir. Pembiayaan mudharabah di sini aku akan membahasnya 8 poin. Yang pertama itu ada pengertian. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari pengguna dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dan kemudian akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan. Kemudian poin yang kedua, ada rukun pembiayaan mudharabah. Rukun pembiayaan mudharabah terdiri dari 5. Yang pertama ada orang yang berakad atau pemilik modal atau sahibul mal. Dan kemudian yang kedua ada pelaksana atau usaha yang disebut mudharib. Yang ketiga ada modal atau mal. Keempat ada proyek atau usaha. Dan yang kelima ada keuntungan dan ijab kabul. Nah, poin ketiga ada syarat umum pembiayaan mudharabah. Syarat umum pembiayaan mudharabah antara lain yaitu orang yang terikat dalam akad cakap hukum. Kemudian syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang bukan barang. Jelas hukumnya tunai bukan berbentuk hutang, langsung diserahkan kepada mudharib. Selain itu, syarat umum pembiayaan mudharabah yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Lalu poin yang keempat, ada syarat khusus pembiayaan mudharabah. Yang pertama, ada permohonan pembiayaan. Yang kedua, data identitas diri. Yang ketiga, data identitas perusahaan. Yang keempat, proposal proyek yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima, ada garansi atau jaminan. Poin yang kelima, ada modal atau harta. Yang pertama itu, modal hanya diberikan untuk usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama. Yang kedua, modal harus berupa uang tunai. Jelas jenis mata uangnya dan jumlahnya. Yang ketiga, modal diserahkan kepada mudharib seluruhnya. Yang keempat, jika modal diserahkan secara bertahap, maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Dan yang kelima, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk studi kelayakan atau sejenisnya tidak termasuk ke dalam bagian dari modal. Pembayaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Lalu poin yang keenam, ada pekerjaan biaya dan pembiayaan mudharabah. Nah, bank berhak melakukan pengawasan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerja usaha. Bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi pengusaha atau mudharib dalam menjalankan usahanya, kecuali yang menyimpang dari peraturan syariah. Poin yang ketujuh, ada macam-macam pembiayaan mudharabah, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyadah, dan ada mudharabah mushtarakah. Nah, arti dari mudharabah mutlaqah ini, di mana pada akad ini pemilik modal atau sahibul mal memberikan kebebasan kepada pengelola usaha. Nah, yang selanjutnya mudharabah muqayyadah. Pada akad ini, pemilik sahibul mal ini membatasi pengelola usaha dalam hal lokasi atau jenis usaha yang akan dibuat oleh pengelola usaha. Nah, selanjutnya ada mudharabah mushtarakah. Nah, pada akad ini, pengelola usaha turut menyumbangkan usahanya sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Lalu poin ke-8, bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. Yang pertama,
keuntungan yang diperoleh dari hasil dan pengelolaan dana pembiayaan mudharabah yang diberikan. Yang kedua, ada besaran pembagian keuntungan berdasarkan dalam bentuk nisbah yang disepakati. Yang ketiga, mudharib harus membayar keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang telah disepakati. Yang keempat, bank tidak akan menerima pemberian keuntungan bila terjadi kegagalan atau wan prestasi yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib. Dan yang terakhir, bila terjadi kegagalan usaha yang melibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh mudharib. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pembiayaan mudharabah. Sekiranya akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.